Shalom Kak Vita. Shalom Kak Doli. Kita sapa adik-adik di rumah yuk. Shalom semuanya. Senang sekali hari ini Kak Doli dan Kak Vita bisa bersama-sama memimpin ibadah sekolah minggu online. Kak Doli mengajak semuanya, mari kita siapkan hati dengan duduk tenang, kita mengangkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami Tuhan dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon Engkau berkati kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Doli, ayo kita ajak adik-adik nyanyi sambil gerakan yuk. boleh Kak Vita. Lagu apa Kak? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. sekali lagi ya. Kita mau jalan bersama Tuhan dalam suka dan
Adik-adik, masih dengan semangat yang sama, kita menyanyikan lagu Happy Yaya Happy Yeye. Yeay! Tepuk tangannya mana? Happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yaya, happy yaya, happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk dengan tenang. Kita akan menaikkan segala doa-doa kita. Kak Doli ajak kita semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan karena hari ini kami kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kami juga bersyukur berterima kasih karena kali ini juga kami bisa menaikkan segala pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, tetap memohon anugerah Tuhan atas Indonesia. Tuhan menolong agar para pemimpin bangsa kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sehingga boleh tercipta keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau berdoa, Tuhan juga kiranya menolong para petugas keamanan, Pak Polisi, Pak Tentara yang berjaga-jaga melindungi bangsa dan negara kami dari segala macam perpecahan yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya menolong mereka, memberikan kewaspadaan yang tinggi ya Tuhan, sehingga mereka bisa melindungi bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena aktivitas belajar di sekolah sudah berjalan kembali dan terus berdoa. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati kami semua agar kami dengan semangat yang baru boleh semangat belajar, tekun belajar ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan hasil yang terbaik di semester ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan dalam semua yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan membuat berhasil. Berikan panjang sabar kepada mereka dalam mengurus kami anak-anak, dalam mengasihi kami juga ya Tuhan. Sehingga keluarga kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Memberkati juga Tuhan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja Tuhan. Biarlah urapan Tuhan ada setiap hamba Tuhan, ada juga atas setiap guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara kami ataupun orang-orang yang kami kasihi dalam kelemahan tubuh, dalam kesakitan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus berkenan boleh menjamah, memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di atas semuanya kami berdoa, biarlah Injil kebenaran-Mu Tuhan boleh terdengar di seluruh Indonesia dan semakin banyak orang yang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Inilah doa kami, tolong kami ya Tuhan untuk tetap menaruh pengharapan kami, percaya kami kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan memberikan yang terbaik bagi semua orang yang takut akan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengangkat satu pujian lagi yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Benar sekali Kak Vita. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya semua dalam keadaan sehat ya. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kita mau berdoa sebelum dengar cerita. Mari semua lipat tangan, kita mau berdoa minta pertolongan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang kami rasakan sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipelihara dan kami juga dapat kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk saat ini kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, mengerti, dan Tuhan tolong kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga sadar akan dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari semua boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca dari Lukas 18 ayat 15 sampai ayat 17. Semua silakan buka Alkitabnya dari Lukas 18 ayat 15 sampai ayat 17. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, boleh orang tua membantu untuk membaca firman Tuhan. Mari Kakak Tina akan bacakan untuk kita. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik. Jadi Kakak Tina akan jelaskan tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya biasanya berjalan berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus membuat banyak mujizat sehingga banyak orang mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka pulang ke rumahnya dan mereka menceritakan kepada keluarga mereka, mungkin juga kepada tetangga mereka. Nah, akhirnya orang-orang ini juga mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka mereka membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang-orang yang banyak, sehingga orang-orang yang mau membawa anak-anaknya mungkin kesulitan, tapi mereka berusaha untuk supaya Tuhan Yesus melihat anak-anak mereka juga. Nah, adik-adik, waktu murid-murid melihat anak-anak datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, murid-murid marah. Murid-murid memarahi anak-anak. Mungkin pikir murid-murid, anak-anak ini akan mengganggu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mengajar. Mungkin anak-anak ini akan merepotkan saja. Jadi murid-muridnya memarahi anak-anak itu. Waktu Tuhan Yesus melihat murid-murid memarahi anak-anak, Tuhan Yesus memarahi murid-murid. Kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 14, ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Ya, ini cerita yang sama ya. Kalau di dalam kitab Markus ini Tuhan Yesus dikatakan marah kepada murid-murid. Tapi waktu kita baca di Lukas tadi tidak dikatakan Tuhan Yesus marah. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus juga marah kepada murid-murid karena murid-murid melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya menyambut anak-anak. Tuhan Yesus katakan, jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepadaku, karena orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Jadi anak-anak di mata Tuhan Yesus itu juga berharga, anak-anak istimewa. Ya, Tuhan Yesus menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Di bacaan kita yang lain, kalau adik-adik nanti baca tentang anak-anak, Tuhan Yesus memeluk mereka dan juga memberkati mereka. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, Kakak Tina mau adik-adik belajar. Yang pertama, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus menerima adik-adik. Tuhan Yesus mau menerima anak-anak kecil, baik anak bayi, anak-anak yang sudah bisa bicara, yang sudah bisa berjalan, yang sudah sekolah, yang remaja. Tuhan Yesus menerima adik-adik, ya. Jadi adik-adik jangan takut kalau ada orang-orang yang berkata bahwa pergi sana, kalian merepotkan saja. Nah, misalnya kalau adik-adik beribadah, adik-adik mau berdoa, mau pergi ke sekolah minggu, mau datang kepada Tuhan Yesus, baru ada orang-orang yang berusaha menghalangi adik-adik. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri menerima adik-adik. Jadi kalau ada yang berusaha menghalangi adik-adik, yang berusaha untuk menolak adik-adik, adik-adik harus bicara bahwa Tuhan Yesus sendiri menerima adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh takut, tidak boleh ragu, ya.
Karena Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada adik-adik. Tuhan Yesus menerima adik-adik yang mau datang, yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, bersyukur bahwa Tuhan Yesus juga menerima adik-adik, menerima anak-anak kecil. Ya. Nah, yang kedua, adik-adik belajar untuk datang kepada Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan datang kepada Tuhan Yesus itu seperti apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus, membaca dan merenungkan firman Tuhan, pergi ke sekolah minggu, pergi ke gereja. Ya, adik-adik, kalau adik-adik yang sudah bisa pergi ke gereja sendiri, mungkin gerejanya dekat dari rumah, adik-adik siap-siap. Kalau sudah hari Minggu, adik-adik siap-siap untuk pergi ke gereja sendiri. Tidak perlu menunggu disuruh oleh papa atau mama. Kalau adik-adik sudah bisa pergi sendiri, ayo siap-siap untuk pergi beribadah, ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mau menerima adik-adik. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang, dari masih kecil, kalau orang tua ajak ke gereja, ayo semangat ya, pergi ke gereja, pergi sekolah minggu, harus rajin ikut sekolah minggu ya. Kalau tidak sakit, adik-adik ayo ke sekolah minggu, ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan ya adik-adik, mendengar cerita firman Tuhan ya. Nah, karena adik-adik sudah dengar tadi, Tuhan Yesus menerima adik-adik. Tuhan Yesus menerima adik-adik apa adanya. Mungkin adik-adik kurang sempurna secara jasmani, Tuhan Yesus mau menerima adik-adik. Jadi adik-adik datang kepada Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik yang ketiga, apa yang adik-adik bisa belajar dari sini, dari firman Tuhan ini? Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mau memberkati adik-adik. Bukan cuma orang besar yang Tuhan Yesus berkati, bukan orang besar saja yang Tuhan kasihi, tapi anak-anak juga Tuhan Yesus kasihi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak, semua anak-anak di seluruh dunia. Ya, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang di Afrika, di Cina, di Belanda, di Jepang, di Prancis, Amerika, di mana saja Tuhan Yesus kasihi. Anak-anak yang berada di Pulau Sumatera, anak-anak yang ada di Maluku, ada di Papua, Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Anak-anak yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya coklat, ya, Tuhan Yesus kasihi semua anak-anak. Jadi adik-adik tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu minder dengan apa yang adik-adik punya, karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik ya. Baru-baru ini kita anak-anak seluruh Indonesia memperingati apa? Ada yang tahu? Setiap tahun anak-anak di seluruh Indonesia merayakan satu hari istimewa. Hari apakah itu? Ya, betul sekali. Yang menjawab Hari Anak-anak Nasional. Yeay. Betul ya, Hari Anak-anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli. Temanya apa ya? Ada yang tahu? Ya, tema Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Semua pintar. Ya, kita bersyukur ada di negara yang melindungi anak-anak. Jadi adik-adik harus rajin belajar,
giat belajar? Karena anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang dilindungi oleh bangsa, oleh negara, oleh pemerintah. Terutama adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu minder, ya. Adik-adik harus rajin belajar supaya menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sukses. Tapi adik-adik juga harus giat ke gereja, ke sekolah minggu, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Nah, supaya berhasil menjadi anak-anak yang cerdas, tapi juga anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang hormat orang tua, anak-anak yang jujur, ya. Menjadi anak-anak yang sopan, berperilaku yang baik, ya kan? Nah, jadi harus giat belajar, sungguh-sungguh belajar, tapi jangan lupa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita rajin datang kepada Tuhan Yesus menerima kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus juga akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan melihat kesungguhan adik-adik, ya. Jadi adik-adik ingat itu, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mau bentuknya, modelnya seperti apapun. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan mau memberkati adik-adik yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikian cerita hari ini. Biarlah adik-adik terus dikuatkan, ditolong untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mau memberkati adik-adik. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa, mengajar, mengingatkan kami, menasihati kami, menghibur hati kami. Kalau kami sedih, kalau kami takut sebagai anak-anak kecil, kami sering ditolak, kami sering diabaikan oleh orang-orang dewasa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus mau menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus mau mengasihi dan memberkati kami anak-anak yang kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terus mengajar dan menguatkan kami anak-anak di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa pendidikan, supaya kami tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada anak-anak. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Minggu lalu kalian sudah memberikan ayat hafalan. Nah adik-adik yang sudah menghafalkannya, mari sekali lagi kita menghafal bersama-sama. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 bunyinya, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Sekali lagi ya, kita ulang. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Hore! Selamat buat adik-adik yang sudah menghafal dengan baik. Luar biasa ya. Nah sekarang Kakak Tina akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk adik-adik hafalkan di rumah untuk minggu depan ya. Ya, terambil dari
Markus 10 ayat 16. Ya, ayat hafalannya pendek saja. Kita baca sama-sama ya, Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekali lagi, Markus 10 ayat 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Selamat menghafal ya adik-adik. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kak Vita, Ya Kak Doli. tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu online kita. Sebelum mengakhirinya, kita ajak adik-adik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami. Dari awal hingga akhir boleh berlangsung dengan baik. Kiranya Engkau boleh mempertemukan kami lagi di minggu depan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu online sudah selesai. Sampai jumpa di kesempatan berikut. Shalom.